Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya, jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, di beranda teman-teman bisa melihat apa namanya, read more ya, tombol read more untuk membaca daripada apa namanya, konten atau informasi yang diberikan oleh Kortim di apa namanya, mynepi.com ya, di blognya, bagian blognya. Ini mengenang tahun 2025, jaringan terbuka, manfaat di dunia nyata dan ekosistem yang luas. Artinya apa ini mengenang? Jadi ini review ulang pencapaian selama 2026. Apa saja yang sudah dilakukan, apa saja yang telah dicapai. Jadi kalau dalam organisasi itu atau dalam kepemerintahan itu adalah semacam kayak LPJ, ya, laporan pertanggungjawaban. Wah, gitu. Artinya ini laporan kepada para pionir apa yang telah mereka lakukan, progres-progres apa, langkah-langkah apa, teknologi apa yang sudah diterapkan. Ya, ini banyak teman-teman tinggal baca aja, saya nggak baca karena ini panjang. Jadi saya ambil intinya saja bahwa ini review 2026 ya, kemudian ini informasi terbaru dari 100 hari pertama setelah peluncuran Open Netbook telah dibagikan awal tahun ini di blog 100 Day of Open Netbook. Jadi awal tahun ini ada rencana 100. Open networknya apa? Open networknya ini adalah lebih kepada utilitas teman-teman ya. Jadi open network kepada utilitas agar teman-teman bisa memanfaatkan utilitas yang ada. Oke, pencapaian penting tahun ini mencakup kemajuan dalam perangkat AI. Nah, di sini ada kemajuan termasuk KYC, diantaranya AI, kreasi dan partisipasi manusia ya. Jadi ini untuk apa namanya, di tahun 2025 ini sudah melakukan pelibatan AI, diantaranya untuk memfasilitasi ya, lapisan aplikasi AI yang berkembang dan produktif, yaitu pada P-App Studio ya. Jadi teman-teman banyak tuh yang suka bikin-bikin aplikasi ya, P-App Studio, ada Studio P-nya ya. Jadi teman-teman bisa bikin misalkan aplikasi apa, jualan, atau aplikasi semacam kayak Gojek, atau aplikasi semacam kayak marketplace dan lain sebagainya. Silakan ada di P-App Studio dan itu dibantu oleh AI. Nah, ini di apa namanya, dicapai di 2025 ini ya, walaupun artinya belum 100% apa namanya, satset gitu loh ya. Artinya satset itu kita buat hari ini, kita bayar hari ini, dalam 1 minggu udah langsung kita launching ya, apa namanya, aplikasi kita sudah ada di jaringan mainnet dan orang bisa bukan hanya staking di aplikasi kita atau di website kita, tapi bisa juga langsung on gitu. Nah, itu belum benar-benar fix ya. Jadi karena memang belum ada penjelasan detail dari Kortim juga, hanya sebatas kita bisa apa namanya, membuat sebuah aplikasi yang berbayar dengan CoinPy teman-teman. Oke, selanjutnya ada Penters ya, 2025. Penters ini adalah ini kan teman-teman ada juga tuh yang nanyain Bang, ini P-Network Pentures ini dikira mungkin sama kali dengan Penturesnya USA yang udah lama. Itu beda lagi. Itu Pentures ini adalah memang sudah ada perusahaan Pentura ya, artinya di Indonesia juga ada Indonesian Pentures. Jadi artinya perusahaan pemodal. Jadi teman-teman misalkan mau buka bisnis apa ya udah, kalau misalkan bisnisnya punya prospek bagus, peluang bagus, dan bisa benar-benar menghasilkan yang luar biasa ya, siapkan proposalnya, ajukan ke perusahaan Pentura, artinya kan gitu ya. Di Indonesia juga ada. Nah, kalau Pentures Pay ini sama fungsinya seperti itu, tapi bukan mereka, beda lagi. Ini adalah Penturanya Pentura Pay Network, pemodal Pay Network. Jadi Pay Network yang memberi modal kepada para pengembang. Nah, dengan investasi senilai 100 juta yang dipegang dalam dua bentuk mata uang, yaitu P dan USD. Yang udah masuk siapa aja? Open Mind sama CD Game
Ini ada dua. Nah, Cdgame juga Januari ini baru mulai on aplikasinya, karena kemarin waktu kita coba cek and recheck Cdgame ini belum bisa jalan. Ya, jadi baru daftar aja. Tapi Cdgame ini nanti di sana menghasilkan juga, kita main game dapat koin Pi, tapi kita berbayar dengan koin Pi. Tapi kalau kita menang gamenya kita dapat hadiah koin Pi gitu, sirkulasinya begitu ya. Oke, kemudian di 2025 apa yang sudah dicapai yaitu KYC dan migrasi. Ini artinya tidak global semua pionir, tapi sebagian ya sudah ada yang migrasi, sudah penambahan KYC juga. Kemudian 2025 ada fast track KYC. Fast track ini adalah KYC yang berbayar, teman-teman. Ya, jadi yang kemarin tuh teman-teman banyak juga yang nanya KYC kalau mau cepat misalkan. Teman-teman nih akunnya belum ter-KYC, artinya masih merah ya, kuning juga belum, apalagi hijau. Nah, pengen langsung hijau, bayar. Fast track itu bayar pakai apa? Pakai koin Pi. Koin Pi mah di mana? Kan belum ACC, kan belum migrasi. Ya nggak ngandelin itu, artinya beli di bursa. Dari beli di bursa nanti pakai bayar ke akun kita, itu namanya fast track KYC. Nah, itu terciptalah sirkulasi di situ. Jadi kita beli di exchange, kita bayar ke Pikortim untuk melewati segala rintangan atau segala permasalahan persyaratan yang melakukan KYC, karena kita sudah berbayar. Artinya ini fast track ya. Oke, kemudian pemeriksaan proses sistem juga yang kemarin ini sebenarnya untuk proses sistem ini sempat dijelaskan dengan perkataan-perkataan jawaban kemarin ya, tentang KYC, tentang apa segala macam ya. Kemudian integrasi AI tambahan juga terhadap proses KYC ya, itu ditambahkan. Nah, ini juga katanya memvalidasi hingga 50%. Jadi keterlibatan AI itu ya, jadi membantu. Saat ini lebih dari 17,5 juta pionir telah sepenuhnya melewati proses KYC. Jadi udah ada 17,5 juta ya. Dan 15,8 juta pionir telah bermigrasi ke mainnet. Artinya 15 ke 17 selisih berapa tuh? Ya, intinya yang ada di mainnet itu data di core team sebesar 15,6 juta. Artinya bukan puluhan ribu, ratusan ribu lagi, bukan jutaan lagi, tapi di atas 10 juta, yaitu 15 juta. Ini udah luar biasa komunitas ya, udah yang sudah di mainnet, yang udah bermigrasi lagi ya. Ini sebenarnya 15,8 juta ini ya pinter-pinter jaga-jaga akun lah, jangan sampai ada problem ya. Kemudian pembaruan node dan protokol juga ya, kemarin pas mau melewati pertengahan tahun ini, mau akhir tahun ini, ada pembaruan node dan protokol ya teman-teman. Versi node-nya naik dari 0,5.2 sampai 0.5.4. Nah, ini termasuk mencakup daripada keamanan ya, kemudian kestabilan dan lain-lain lah. Kemudian apalagi di sini. Nah, ini ada rilis P-Linux Node. Apa itu Linux Node ya? Memungkinkan para mitra dan pionir yang memiliki kemampuan teknis. Jadi ini adalah untuk developer, teman-teman pengembang di sini. Kalau menggunakan Linux, karena basis daripada Pi Network ini adalah open source ya. Kalau open source itu cocoknya memang pakai Linux, bukan pakai Windows. Jadi kalau buat para pengembang bisa edit sendirilah atau bikin pengaturan sendirilah pada platform yang dibuatnya ya, melalui daripada P-Linux Node ya. Di sini sudah dirilis sama core team untuk para pengembang. Oke. Nah, ini versinya. Kemudian ada pelatihan AI terdesentralisasi dan tugas komputasi. Oke. Kemudian kegunaan dan partisipasi ekosistem. Nah, ini ada ekosistem directory staking, ada staking juga teman-teman ya. Jadi sudah bisa staking teman-teman kalau misalkan kan udah aktif tuh dari pertengahan tahun juga, bahkan udah mulai masuk awal tahun, agak tengah-tengah dikit lah ya, itu staking udah jalan. Jadi teman-teman kalau misalkan punya 100, kalaupun memang kita di dompet belum migrasi, nggak ada, tapi KYC kita udah hijau nih, tapi di wallet kita misalkan habis karena kita jual terus. Nah, tapi kita ada rezeki nih, kita mau staking, ya bisa beli di bursa, kirim ke dompet Pi Network, kemudian di staking gitu ya.
Ini untuk ekosistem directory staking. Jadi udah staking. Jadi perhitungan staking per bulannya berapa, per tahunnya berapa itu ada di aplikasi, silakan dicek aja. Kemudian Hackathon 2025 juga ada kemarin ya. Ada 3 pemenang katanya dan 5 penghargaan khusus. Jadi tiap tahun kalau masalah hackathon itu ada terus ya untuk Pi ya, Pi Hackathon. Jadi bukan global, ini untuk khusus Pi Hackathon itu ini setiap tahun ada. Jadi 2026 juga nanti ada. Kemudian lelang domain Pi. Nah, ini untuk membuat domain Pi udah selesai teman-teman. Karena memang terakhir kemarin diperpanjang sampai Desember 2025. Sekarang udah 2026. Saatnya untuk mempersiapkan domain kita yang telah membeli kemarin atau membuat ya. Nah, kalau untuk masalah domain yang digunakan misalnya kayak merek-merek perusahaan terkenal, nah itu nggak tahu ya. Nanti bagaimana saya juga nggak paham tuh. Ada yang Indofood lah, apa BCA lah, apalah segala macam .p belakangnya ya itu kan artinya tanpa, kalau memang pionir yang buat itu tanpa seizin ini ya. Dulu kan pernah kita bahas juga ya, kita bahas. Jadi kalau masalah itu mah nanti kita lihat aja. Setahu saya sih nggak bakalan bisa ya. Ada juga pemahamannya katanya domain itu milik kita, tapi nanti kita bisa jual ke perusahaan yang bersangkutan ya, nggak tahu juga saya. Mungkin bisa kali ya, silahkan aja gitu. Tapi kalau saya nggak mau neko-neko, artinya saya bikin domain buat saya sendiri aja. Kemudian peluncuran DEX juga, kumpulan likuiditas AMM, jadi likuiditas ditingkatkan kemarin ya. Ini baru-baru kemarin ada di Beranda teman-teman, silahkan di blognya juga dibaca saja untuk DeFi, desentralisasi finance ya, di dalam ekosistem Pi dengan aman sebelum penerapan mainnet. Nah, ada yang nanyain mainnet ini gimana? Sebenarnya gini, kalau untuk project lain mainnet itu cukup disebutkan hanya sekali ketika akhir mainnet selesai TGE itu ketika mainnet ya, mainnet TGE udah selesai gitu loh, nggak ada lagi. Tapi kalau Pi kan ada pra mainnet ya, ada enclose mainnet kemarin, kemudian ada mainnet kemarin. Nah, sekarang ada mainnet lagi nih, ada open mainnet lagi. Nah, kalau yang saya pahamin, saya pelajarin teman-teman. Artinya di sini core team, dulu kan pernah saya juga dalam video membahas core team ini untuk project Pi ini memang untuk tahapan mainnetnya ini nggak sekaligus teman-teman, bertahap ya. Jadi mereka ini dipilah-pilah. Makanya ada enclose mainnet dulu ya, itu uji coba dulu tuh. Nah, tapi udah real tuh koinnya saat enclose mainnet ada gitu kan. Nah, yang udah migrasi itu kan udah bisa di sell tuh, peer to peer lah di enclose mainnet. Kemudian mainnet, listing juga kan ada di bursa. Nah, untuk mainnet kedua ini kita kan nggak tahu apakah ini mainnet memperluas tambahan banyak bursa atau mainnet memang di sini dipilah-pilah nih. Jadi kalau saya ngelihat sepertinya ini ketika memang ini mainnetnya pionir dengan mainnetnya developer atau aplikasi itu beda. Kalau yang saya lihat, jadi mereka mengatakan mainnet ini adalah mainnet ekosistem, ada mainnet pionir, ya mainnet koin artinya gitu. Jadi koin kita posisi di jaringan mainnet, dan itu ketika orang yang udah migrasi itulah real koin yang kita terima karena kita udah di jaringan mainnet, atau mainnet itu kan jaringan utama. Ya, nah jaringan utama yang dipisah lagi sama core team ini, kalau yang saya lihat adalah ekosistemnya. Ini ada jaringan mainnetnya juga, jaringan mainnet ekosistem. Makanya tadi di atas disebutkan ada 100 ya, artinya hari ke 100 ya, hari ke 100 artinya kemarin kan target dari tahun kemarin ya, sebetulnya ada berapa gitu. Teman-teman kan di Payboster bisa lihat tuh, ada yang checklist hijau itu udah pada mainnet ya, udah beralih ke mainnet. Nah, secara serempak globalnya mungkin itu yang dibilang mainnet sekarang, yaitu ekosistem ya. Karena sebelumnya dulu kan sebelum tahun 2025, 2024 akhir kan pernah saya sampaikan di di channel ini bahwa 2025 itu fokus di ekosistem teman-teman, pengembangan ekosistem. Nah, jadi mainnet ekosistem, tapi nggak ke Uber kayaknya 2025. Jadi akhirnya targetnya adalah 2026. Ya mudah-mudahan aja, yang penting
teman-teman yang belum ter-KYC atau apa, kemarin kan sudah dibahas tuh yang omongan Cheng Daopan, ya sabar aja, Kortim sedang menambah atau mempercepat atau terus bekerja keras lah, intinya begitu ya. Nah, ini Cheng Daopan juga berbicara di token 2049 di Singapura kemarin ya. Oke, ini yang 2026 ini apa? Pi Network di tahun 2026 katanya nih. Apa nih? Ya kan banyak yang ngomong. Bagaimana sekarang 2026? Lebih banyak pembangunan. Nah, ini sampai sini dulu kita pahami. Banyak pembangunan berarti banyak membangun ya, developer, core timnya dan lain-lain. Kemudian utilitas. Nah, utilitas juga mungkin tadi yang berpindah ke mainnet, dan kasus penggunaan ya, artinya kasus penggunaan transaksi ya. Nah, ini jadi makanya di sini kan tidak ada yang ini sebenarnya bahasa umum ya, tidak spesifik. Ini upaya komunitas Pi tahun ini memungkinkan peluncuran open network ya. Open network itu adalah buka jaringan, bukan mainnet jaringan utama, tapi open network, peluncuran open network mungkin untuk utilitas maksudnya, dan banyak aplikasi, karena di sini dilengkapi dengan dan banyak aplikasi utilitas serta fitur yang akan terus dikembangkan gitu loh ya. Jadi semakin banyak aplikasi-aplikasi yang mungkin lebih lagi lah, artinya lebih jelas lagi, karena kan dulu memang banyak ribuan aplikasi, tapi memang sampai saat ini kan banyak juga developer aplikasi yang tidak bertahan teman-teman ya. Oke, Pi Network pada tahun 2006 akan dibentuk oleh strategi dan perencanaan jangka panjang Pi di samping para pionir, pengembang dan mitra yang membangun dan menggunakan ekosistem bersama-sama. Nah, ini apa namanya tadi? Nah, ini lebih banyak pembangunan. Nah, ini lebih banyak pembangunan ada korelasinya nih dengan dan mitra yang membangun dan menggunakan ekosistem bersama-sama. Artinya kemungkinan besar 2026 kalau Pi Network juga menambah daripada mitra membangun. Mitra membangun ini bukan developer juga. Ya, ini kan ruang lingkupnya gini teman-teman. Dalam ekosistem Pi itu ada pionir, ada developer, ada mitra. Kalau mitra dengan developer itu beda. Developer itu mereka pengembang daripada aplikasi platform yang ingin gabung dengan Pi Network. Tapi kalau mitra itu lebih kepada sponsorship atau lebih kepada investor. Jadi investor, kemudian ya kapitalis yang memang mereka ingin memiliki saham di Pi Network, kemungkinan sih seperti itu. Tapi ya entah, karena memang Pi Network setahu saya sih dibatasi ya, tidak mencari keuntungan dari investor, karena Pi Network tidak mau ada tekanan. Yang saya tahu sih begitu, tidak mau ada tekanan, tidak mau ada peraturan daripada investor. Dia pengennya sendiri ya. Jadi pengennya sendiri, aturan sendiri, yang ada juga investor pun ketika memang mau ya harus tunduk kepada Pi Network gitu. Setahu saya sih begitu teman-teman ya. Nah, menjelang akhir tahun Pi tetap fokus pada kemajuan yang stabil, pembangunan yang bertanggung jawab. Jadi artinya di sini adalah masih on progress semua. Oke teman-teman, ini untuk informasi daripada mengenang tahun 2025. Nah, kemudian yang selanjutnya, ini teman-teman yang terakhir ya, nah ini nih. Ini bahaya nih. Ini di TikTok teman-teman ya. Di TikTok nih coba kita lihat teman, kita play aja ya. Ini panduan mengalihkan, coba kita pause dulu. Panduan mengalihkan Pi Network ke versi Indonesia. Ini Pi Network centang biru Pi Kortim Januari tanggal 1. Saya cari di akun resminya nggak ada. Silahkan teman-teman cari, ada nggak? Kita share aja. Ini memang saya juga nggak tahu ini benar apa nggak. Tapi teman-teman, saya telusuri, saya tidak menemukan keresmian dari berita ini. Hati-hati. Nah, ini memang betul. Ini akun Pi Network, ini tulisannya seolah-olah betul, tetapi kalau bagi saya pribadi, ketika memang itu tidak ada realnya ya yang saya temukan dalam akun resmi Pi Network atau dalam rilis daripada blognya Pi Network, saya nggak mau percayai, karena bisa saja ini adalah editan ya, walaupun bentuknya video, tapi untuk screenshotnya bisa diedit dulu baru dibikin video, kan bisa saja. Ini nggak tahu ini, makanya
Karena teman-teman silakan aja cari di akun Pi Network, ada nggak? Nggak ada, tanggal 1 nih, Januari 1. Semua akun Pi Ini Network di Indonesia bahkan yang tidak cara-caranya menggunakan dikasih versi tahu Pi Net teman-teman. Indonesia Ini akan dibekukan coba kita kecilin dulu teman-teman ya. jika tidak menggunakan versi Indonesia. Jadi ini apa namanya, ngeri juga sih saya teman-teman ya. Bentar. Anu sih, oh ya, oke, sorry. Jangan kehilangan Pi Anda. Oke, nah ini ini coba. Ah, ini coba, ini saya jelasin videonya nih. Ini beralih katanya ke versi Indonesia. Pinet ID kalau nggak salah. Ini saya nggak tahu nih, bener apa nggak. Saya nggak, tapi saya nggak mau ini dulu ya, karena nanti saya jelasin. Akun Anda telah diubah ke versi Indonesia. Ini kalau saya sih ngeri ya teman-teman ya. Tempelkan private key lagi. Ini katanya masuk Pi browser nih, ya. Masuk Pi browser terus ke pengaturan, ya. Kemudian tunjukkan. Nah ini tunjuk kita harus salin lagi private key. Ini kan pribadi banget. Ini nggak boleh asal tempel di website. Nah sementara di Pi browsernya teman-teman, di Pi browsernya itu bukan apa namanya, website daripada Kortim, tapi Pinet ID ini adalah kita ketik sendiri, artinya ini domain lain, bukan domainnya Kortim. Apakah Anda tahu Pinet ID siapa yang buat, developernya siapa? Kan ini repot ini, kita private key nempelin di Pinet ID. Sementara, nah ini saya masalahnya, saya bukan nggak mau melakukan ini. Kalau memang ini benar pinetid.com ini benar resmi dan ada informasi dari Kortim, saya ikut pindah. Tapi ini Kortim nggak ada, saya belum dapat. Coba makanya sharing teman-teman, silakan di kolom komentar, bantu ya, biar jelas gitu loh. Tapi saya cari-cari nggak ada informasi dari Kortim untuk masalah ini, nggak ada. Dan saya coba apa namanya, cari-cari, tanya-tanya, jadi nggak ada katanya. Jadi nggak ada benar-benar harus pindah, nggak ada. Ini repot ini. Oke, kita coba kita lihat. Ini kan ketik, nah ini masuk. Oke, ini kan home pinetid.com. Nah ini kan terhubung dengan private key. Kita klik terhubung dengan private key aja, udah private key kita terhubung dengan domain ini. Ini kan domain artinya, nah lihat deh, /private strip key. Nah ini berarti udah terhubung nih dia, berhasil. Ini repot teman-teman. Jadi gini teman-teman, setahu saya kita ini akses di Pi browser dibilang 100% aman, betul. Kalau Pi browsernya, di Pi browser ini kan ada aplikasi, adalah sebuah aplikasi. Nah aplikasi Pi browser ini kan punya dompet sendiri, nggak perlu gunain dompet lain. Untuk menempelkan prase atau private key itu di aplikasi Pi browser, bukan di domain lain. Ini yang harus kita pahami, hati-hati. Jadi kalau saya ini, makanya saya tanya sama teman-teman, kalau emang benar ini tolong kasih bukti, kasih link ya. Saya akan telusuri. Tetapi untuk hari ini saya coba cek, ini nggak ada teman-teman. Ini apa namanya, kalau menurut saya ini bahaya, ini bahaya benar-benar. Apa ya, saya ya aneh aja teman-teman. Maksudnya kalau emang ini diadain ya, kalau misalkan ini nih, ini masalah ini, maksudnya apa dipisah-pisah tiap negara. Pi Network ini gini teman-teman, kita harus paham. Pi Network ini adalah sebuah platform penambangan ya, perusahaan swasta yang memang cakupannya global untuk semua tanpa ada perantara. Jadi ini sudah Kortim itu sudah analisa dari tiap negara, peraturan tiap negara tentang masalah mata uang digital. Mereka mencocokkan dan menyelaraskan dengan peraturan negara tersebut. Nah sekarang gini, kayak model Bitcoin lah contohnya. Apakah ada Bitcoin, akses untuk website Bitcoin dengan katanya aturan Indonesia katanya ini nih. Apakah ada Bitcoin juga harus domain Bitcoinnya Bitcoin Indonesia? Kan nggak ada. Yang lain juga sama. Ini hati-hati teman-teman. Ini saya bener-bener nggak tahu. Saya pokoknya nggak mau aja saya ikutin kalau belum ada informasi resmi di beranda atau di blognya Pi Network ya. Saya nggak mau gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan ada informasi seperti ini, wah ini repot ini
ya. Sangat-sangat bahaya. Jadi hati-hati, jangan asal menempelkan private key atau frase sandi. Itu aja teman-teman ya. Jadi kita akses apapun di browser itu bisa teman-teman. Buka apapun bisa, link apapun, website apapun bisa. Jadi bukan berarti mentang-mentang kita ketik di pencarian browser itu dibilang aman. Tidak, bukan begitu. Gitu. Websitenya atau domain yang kita akses ini harus jelas dulu, pasti dulu aman atau tidak. Masalahnya ini aset. Gitu. Kalau udah private key di domain yang tidak bertanggung jawab, wah wis bablas anginnya. Ya, oke gitu aja teman-teman. Terima kasih ya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya, di kepanjangan untuk kan jadinya. Yang penting tolong hati-hati untuk masalah apa namanya apa lagi ini peringatan penting jika Anda tidak beralih ke versi Indonesia setelah tanggal 9/1 akun Anda akan ditangguhkan secara permanen dan semua saldo P mungkin hilang. Harap segera bertindak untuk melindungi aset Anda. Ini saya juga nggak tahu nih apa ya, coba aja teman-teman, makanya sharing-sharing lah di kolom komentar, karena saya nggak tahu, saya nggak percaya ya, karena memang ini di luar daripada kaidah-kaidah daripada penambangan global gitu loh. Itu aja sih. Oke teman-teman ya, mohon maaf bila ada salah kata, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.